Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini, kita mau bedah sesuatu yang jadi fondasi cara kita mikir dan ngobrol, yaitu logika pembuktian. Kita pakai materi dari buku Logic Made Easy nih. Fokusnya ke 3 hal penting, konsistensi, terus cara buktiin sesuatu lewat kontradiksi, sama cara efektif buat nyanggah klaim orang. Tujuannya, biar Anda semua makin tajam gitu loh analisisnya, nggak gampang ketipu argumen lemah. Siap ya? Siap dong, ini penting banget. Soalnya sering kali kita kita debat atau ambil keputusan gitu aja, tanpa sadar argumennya rapuh atau enggak. Paham dasar pembuktian ini tuh kayak punya GPS pas lagi tersesat di hutan informasi. Jadi bisa lihat strukturnya nggak cuma luarnya aja. Yuk kita bongkar bareng. Oke, kita mulai dari yang paling basic, tapi sering banget nih dilanggar. Konsistensi. Kata materinya sih, ini prinsip pemandu perilaku rasional. Kita kan secara alami lebih percaya sama orang atau omongan yang konsisten ya. Misal teman Anda kemarin bilang suka banget soto Betawi. Hari ini bilang enek liatnya. Bingung kan? Atau ada orang ngakunya selalu hati-hati nyebrang jalan, tapi satu waktu kita lihat dia nyebrang sembarangan. Pasti rasanya, loh kok gitu? Betul sekali, rasa butuh konsistensi itu bukan cuma soal nyaman atau nggak nyaman di perasaan. Itu akarnya ada di hukum logika dasar yang, udah dari zaman Aristoteles dirumusin. Di The Topics, dia udah nekenin, penting banget kita bernalar tanpa bikin kontradiksi di dalam omongan kita sendiri. Kalau nggak konsisten, ya argumennya ambruk. Nah, ini bawa kita ke 2 hukum inti nih. Yang pertama, hukum jalan tengah yang dikecualikan. Gampangnya gini, satu pernyataan itu ya benar atau salah, nggak ada pilihan ketiga. Kayak bumi itu bulat, ya benar atau salah aja, nggak mungkin setengah benar setengah salah. Kayak saklar lampu deh, on atau off, P atau bukan P, gitu. Oke, P atau bukan P. Terus yang kedua, pasangannya apa? Pasangannya itu hukum non-kontradiksi. Ini mungkin yang paling gampang kita rasain ya. Intinya, satu pernyataan itu nggak bisa benar dan salah pada saat yang bersamaan, dalam arti yang sama pula. Nggak bisa dong kita bilang di luar lagi panas banget, sekaligus bilang di luar lagi dingin banget, di waktu yang sama, tempat yang sama, dan dua-duanya benar. Itu jelas kontradiksi namanya. Kaum Stoa dulu malah gabungin 2 hukum ini. Entah yang pertama atau bukan yang pertama. Pokoknya salah satu, nggak pernah dua-duanya. Ini syarat minimal biar omongan kita masuk akal. Tapi hukum jalan tengah itu kayaknya sering disalahgunain nggak sih? Materi kan nyebut contoh politisi itu. Suka maksa kita milih, kamu pro saya atau kontra saya? Padahal kan bisa aja kita setuju sebagian, atau punya kritik, atau malah punya ide lain. Gitu, kayak dipaksa masuk kotak hitam atau putih aja. Contoh Plato soal sofis itu juga gitu ya. Maksa anak muda ngaku bijak atau bodoh. Padahal kan ada kemungkinan dia lagi belajar. Atau ya, tahu sebagian, nggak tahu sebagian lain. Nah itu dia. Itu namanya false dichotomy, dilema palsu. Sering banget dipakai buat nyederhanain masalah yang sebenarnya kompleks. Hukum jalan tengah itu berlakunya murni kalau memang cuma ada 2 kemungkinan yang nggak bisa bareng. Contohnya, angka 7 itu ganjil atau angka 7 itu tidak ganjil. Nggak ada pilihan lain kan? Tapi di banyak urusan hidup, sosial, politik, seringnya ada banyak pilihan, ada abu-abunya. Salahnya kalau kita paksain logika hitam putih ini ke situasi yang berwarna-warni. Jadi fondasi argumen deduktif yang kuat itu, ya mulai dari premis yang kita anggap benar, terus jalan logis langkah demi langkah, sambil pastiin nggak ada kontradiksi di dalamnya. Konsistensi itu penjaga gerbangnya lah. Oke, jadi jaga biar nggak ada kontradiksi, itu wajib hukumnya. Nah, sekarang gimana kalau kita justru mau mainin kontradiksi? Maksudnya, buat buktiin sesuatu itu nggak mungkin. Materi nyebut metode Zeno buat sanggahan. Kalau nggak salah tangkap nih, jika P benar, maka Q benar. Tapi ternyata kalau P benar, Q juga nggak benar. Loh, kan Q nggak bisa benar dan salah barengan tuh. Jadi kesimpulannya P pasti salah. Gitu ya cara kerjanya. Prinsipnya begitu ya, metode Zeno tuh oke buat nunjukin sesuatu yang mustahil, hasil negatif lah. Tapi kan itu belum jawab gimana cara buktiin kalau sesuatu itu benar, afirmatif gitu. Nah disinilah kita ketemu satu teknik pembuktian yang, keren banget sih menurut saya dalam matematika dan logika. Reductio ad absurdum, atau pembuktian dengan kontradiksi. Sering juga disebut bukti nggak langsung. Pembuktian dengan kontradiksi. Kedengerannya agak trik sulap gitu ya.
Kita mulai dari asumsi yang kebalikannya, terus malah nemu kebenaran, kok kayak muter-muter. Iya, kedengerannya gitu. Tapi logikanya kuat banget kok. Gini cara kerjanya, pelan-pelan ya. 1, Anda mau buktiin pernyataan P itu benar. 2, langkah beraninya nih. Anggap aja kebalikannya, bukan P, itu yang benar. Anggap aja nih hipotesis sementara. 3, dari asumsi bukan P ini, kita tarik kesimpulan logis. Pakai aturan main logika yang benar ya, langkah demi langkah. 4, jalan terus, sampai ketemu kesimpulan yang jelas-jelas nggak mungkin. Absurd, kontradiktif. Misalnya, Anda nemu kesimpulan kalau 1 sama dengan 0. Atau sesuatu itu ada dan nggak ada sekaligus. Kan aneh. 5, nah ini kuncinya. Kalau langkah-langkah Anda dari poin 3 ke 4 tadi nggak ada yang salah logikanya, berarti sumber masalahnya pasti asumsi awal Anda di poin 2 tadi. Asumsi bukan P itu pasti salah. 6, karena bukan P salah dan pakai hukum jalan tengah tadi, sesuatu itu P atau bukan P, ya mau nggak mau kesimpulannya P pasti benar. Oh, jadi absurditas di ujung itu malah jadi kayak alarm gitu ya. Ngasih tahu kalau asumsi awal kita yang kebalik tadi itu salah. Karena lawannya salah, yang asli pasti benar. Cerdik juga. Bukan sulap berarti, tapi kayak detektif ya. Nyingkirin semua kemungkinan yang salah, sampai tinggal satu yang benar. Iya, analogi detektif itu pas banget. Ini alat ampuh, apalagi kalau bukti langsungnya susah dicari. Materi kita kan kasih contoh klasik dari Euclid tuh. Salah satunya bukti kalau bilangan prima itu jumlahnya tak terhingga. Gimana coba buktiin tak terhingga secara langsung? Susah kan? Makanya Euclid pakai reduktio ad absurdum. Dia mulai gini, anggap aja bilangan prima itu jumlahnya terbatas. Bisa didaftar semua gitu. Nah, dari asumsi ini, dia nunjukin kalau kita selalu bisa bikin satu bilangan prima baru yang nggak ada di daftar terbatas tadi. Loh, ini kan kontradiksi. Kalau daftarnya katanya udah semua, tapi kita bisa nemu satu lagi di luar daftar, berarti asumsi awal jumlahnya terbatas pasti salah dong. Kesimpulannya, ya bilangan prima harus tak terhingga. Wah, penjelasan gitu jauh lebih ngebantu daripada cuma teknis doang. Jadi kontradiksinya muncul dari dalam asumsi itu sendiri ya. Terus contoh geometri Euclid yang lain juga disebutkan, yang kalau ada dua garis sejajar dipotong garis lurus, sudut dalam berseberangan itu sama besar. Itu juga pakai kontradiksi. Bener banget. Euclid mulai dengan asumsi kebalikannya. Anggap aja sudutnya nggak sama besar. Terus, pakai langkah-langkah deduksi geometri yang rapi, dia tunjukin kalau asumsi ini bakal bikin kesimpulan yang nggak mungkin secara geometri. Misalnya, dua garis yang katanya sejajar jadi berpotongan. Kan aneh, karena asumsi awal bikin hasil absurd, asumsinya pasti salah. Jadi ya kesimpulannya, sudutnya itu pasti sama besar. Ini nunjukin betapa kuatnya metode ini. Oke, terus tantangannya di mana nih kalau pakai metode ini? Selain harus hati-hati sama langkah logikanya. Tantangan utamanya sering di langkah paling awal, nentuin kontradiktori yang pas dari pernyataan yang mau kita buktiin. Kontradiktori itu pasangan pernyataan yang kalau satu benar, satunya pasti salah. Dan sebaliknya, nggak bisa dua-duanya benar, nggak bisa dua-duanya salah. Aristoteles kasih contoh kayak mungkin versus tidak mungkin, atau perlu versus tidak perlu. Yang paling dasar ya, benar versus tidak benar. Nah, ini nih, materi juga nekenin bedanya kontradiktori sama kontrari. Saya suka ketuker nih. Gimana bedain gampangnya? Bedanya gini, lihat aja kemungkinan keduanya salah. Kalau kontradiktori, nilai kebenarannya selalu kebalikannya pas. Salah satu pasti benar, yang lain pasti salah. Contoh, semua mahasiswa hadir versus ada mahasiswa yang tidak hadir. Nggak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin juga dua-duanya salah. Pasti salah satu. Kalau kontrari, nggak bisa dua-duanya benar, tapi bisa dua-duanya salah. Contoh, semua kucing berwarna hitam versus tidak ada kucing yang berwarna hitam. Jelas nggak mungkin dua-duanya benar, tapi kan sangat mungkin dua-duanya salah. Kenyataannya kan ada kucing hitam, ada yang nggak. John Stuart Mill ingetin tuh, banyak kesalahan mikir muncul gara-gara orang gagal bedain ini. Misal, kalau kamu berhasil buktiin klaim semua kucing hitam itu salah, bukan berarti kontrarinya tidak ada kucing hitam otomatis jadi benar loh. Wah, oke. Jadi kuncinya di kemungkinan keduanya salah ya. Penting banget ini pas mau nyanggah orang atau pas pakai bukti kontradiksi tadi. Harus yakin yang kita anggap kebalikan itu beneran kontradiktori, bukan cuma kontrari. Persis. Sip.
Nah, ini nyambung ke bagian ketiga kita. Menyanggah klaim, disprove. Kalau tadi ngomongin cara buktiin, sekarang gimana cara ngeruntuhin klaim? Katanya sih, ini sering lebih gampang ya. Apalagi buat klaim yang pakai kata semua, selalu, nggak pernah, yang mutlak gitu. Betul banget. Itu enaknya sekaligus lemahnya klaim universal. Sifatnya kan absolut. Buat buktiin semua politisi itu jujur. Wah, Anda harus cek semua politisi di dunia, dulu, sekarang, nanti. Nggak mungkin kan? Tapi buat nyanggahnya, cukup cari satu aja contoh penyangkal, counter example. Tunjukin satu aja politisi yang nggak jujur. Klaim semua politisi jujur, langsung gugur seketika. Cukup satu bukti lawan. Efisien banget ya. Tapi kayaknya ini juga bisa disalahpahami nih. Contoh dialog di materi itu menarik banget. Si A perempuan. Semua perempuan itu cinta damai. Si B laki-laki. Enggak juga saya nih laki-laki dan saya cinta damai. Sekilas kan si B kayak nyanggah ya. Tapi kok dibilang ini bukan contoh penyangkal yang valid. Kenapa tuh? Bukannya dia nunjukin ada orang cinta damai yang bukan perempuan. Pertanyaan bagus buat ngetes nih. Contoh si B itu nggak valid karena klaim si A itu tentang semua perempuan. Spesifik subjeknya perempuan. Jadi buat nyanggah klaim itu, si B harusnya nunjukin contoh seorang perempuan yang tidak cinta damai. Fakta kalau ada laki-laki yang cinta damai itu nggak ada hubungannya sama benar atau salahnya klaim tentang semua perempuan. Contoh penyangkal itu harus nembak tepat ke subjek dan predikat klaim awal, tapi nunjukin hubungan yang sebaliknya. Oke, paham. Jadi contoh penyangkalnya harus relevan banget sama klaimnya. Nggak boleh meleset. Contoh ilustrasi topi dan gaun itu juga menarik nih. Ada klaim, saya tidak pernah pakai gaun tanpa pakai topi. Terus ada 4 gambar. 1, pakai gaun plus topi. 2, pakai gaun tanpa topi. 3, nggak pakai gaun plus pakai topi. 4, nggak pakai gaun plus nggak pakai topi. Mana yang jadi bukti kalau klaimnya salah? Coba kita cek satu-satu ya, klaimnya kan spesifik. Kondisi pakai gaun tanpa pakai topi itu nggak pernah terjadi. Gambar 1, gaun dan topi. Ini sesuai, konsisten. Klaimnya nggak ngelarang pakai topi pas pakai gaun kok. Gambar 3, tanpa gaun pakai topi. Ini nggak relevan. Klaimnya cuma ngomongin pas lagi pakai gaun. Jadi ini nggak melanggar, kompatibel lah. Gambar 4, tanpa gaun, tanpa topi. Sama kayak nomor 3, nggak relevan juga, kompatibel. Gambar 2, pakai gaun tanpa topi. Nah, ini dia satu-satunya kondisi yang langsung nabrak klaim tidak pernah pakai gaun tanpa topi. Ini contoh penyangkalnya, gambar yang tidak konsisten. Ini nunjukin pentingnya kita paham betul kondisi apa sih yang sebenarnya diatur atau dilarang sama sebuah klaim, baru kita cari contoh penyangkalnya. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, dari obrolan kita, pertama, konsistensi itu harga mati dalam argumen. Hindari kontradiksi. Kedua, ada alat keren namanya pembuktian dengan kontradiksi. Buktiin sesuatu dengan nunjukin kebalikannya itu mustahil. Ketiga, kalau ada klaim semua atau selalu, cukup cari satu aja contoh penyangkal yang pas buat ngeruntuhinnya. Ini semua bukan cuma teori di awang-awang ya, tapi alat berpikir praktis buat kita semua. Tepat sekali. Buat Anda nih yang lagi belajar atau mau mempertajam analisis, paham prinsip ini penting banget. Bukan soal hafal istilahnya, tapi melatih otot kreatif Anda. Kemampuan ngenalin kontradiksi, nilai bukti, termasuk bukti nggak langsung, terus nemuin sanggahan yang pas, itu bekal penting biar nggak gampang kemakan hoax atau argumen gawur. Termasuk ngenalin bias di pikiran kita sendiri juga. Ini fondasi buat mikir lebih jernih. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa ke dunia nyata dikit. Kita udah tahu nih teorinya. Satu contoh penyangkal bisa ngeruntuhin klaim semua X adalah Y, atau stereotip gitu kan? Tapi, coba deh Anda renungkan. Pas kita ngobrol sehari-hari, seberapa sering sih kita benar-benar bisa nantang generalisasi tentang kelompok orang tertentu, padahal kita tahu ada banyak contoh penyangkalnya. Apakah tahu logikanya aja cukup? Atau ada faktor lain, mungkin psikologis, sosial, yang bikin kita susah atau sungkan gitu buat nyampein sanggahan itu? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.